Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Materi yang kita bahas adalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang digambarkan apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Contohnya, Dimas pergi ke toko buku untuk membeli satu buah buku seharga 2.500. Kemudian, ia membeli lagi buku yang sama sebanyak 5 buah dengan harga 12.500. Dari sini kita bisa lihat bahwa semakin banyak buku yang dibeli oleh Dimas, maka semakin banyak pula uang yang harus dibayar oleh Dimas. Atau kita bisa dengan contoh lain ya. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Jika mobil itu menghabiskan 45 liter bensin, berapa jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut? Pertama-tama kita buat dulu tabelnya seperti yang terlihat di samping. Liter adalah A dan jarak adalah B. 3 liter yaitu A1 dan A2-nya adalah 45 liter. Sedangkan 24 kita sebut B1 dan sesuatu yang kita cari adalah B2. Kita masukkan dulu ke rumus. Rumusnya yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1-nya adalah 3 dan A2-nya adalah 45, B1-nya ada 24 dan B2-nya adalah sesuatu yang kita cari. Selanjutnya adalah kita kalikan silang. 3 kita kalikan dengan B2 dan 45 kita kalikan dengan 24. Agar lebih mudah kita pindahkan 3 ke ruas kanan. Menjadi B sama dengan 45 dikali 24 dibagi 3. Kita bisa sederhanakan ya dengan cara mencoret. 45 kita coret dengan 3, yaitu jadinya 45 dibagi 3, hasilnya 15, lalu kita kalikan dengan 24. Jadi B2 adalah 350. Dari contoh soal ini, kita dapat simpulkan bahwa semakin banyak bensin yang dihabiskan, semakin jauh jarak yang bisa ditempuh oleh mobil tersebut. Nah, ini disebut dengan perbandingan senilai. Mari kita coba dengan contoh lain. Pak Adam memiliki peternakan ayam. Di dalam peternakannya itu, ia memiliki 25 ekor ayam yang mampu bertelur sebanyak 125 telur ayam untuk dikirim ke pasar. Karena telur yang dihasilkan dari peternakan Pak Adam berkualitas baik, maka para pedagang di pasar menambah permintaannya menjadi 325 telur. Untuk menyanggupinya, Pak Adam harus menambahkan berapa banyak ekor ayam ya? Pertama, kita buat tabelnya dulu ya. Tabel A untuk ayam dan tabel B untuk telur. Kita tulis rumusnya A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1-nya adalah 25, A2 adalah sesuatu yang tidak kita ketahui dan ingin kita ketahui. B1-nya adalah 125 dan B2-nya adalah 325. Lalu seperti biasa kita kalikan silang. 125 dikali dengan A2. Kalau bisa kita taruh sesuatu yang kita tidak ketahui di ruas kiri ya. Dan 25 dikali dengan 325. Supaya lebih mudah kita pindahkan 125 ke ruas kanan. Menjadi pembagian jadi A2 sama dengan 25 dikali 325 dibagi 125. Agar lebih mudah,
kita sederhanakan dengan mencoret 25 dan 125. 25-nya habis dan 125-nya tersisa 5. 325 lalu dibagi 5 yang hasilnya 65 ekor. Tapi tunggu dulu, 65 ekor bukan hasilnya ya. Yang ditanya adalah berapa ekor yang harus ditambah oleh Pak Adam. Karena Pak Adam sudah punya 25 ekor, jadi Pak Adam hanya menambah 40 ekor ayam. Supaya bisa memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Bagaimana? Sudah makin ngerti dong? Nah, ini juga contoh dari perbandingan senilai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Seperti tulisannya, berbalik nilai artinya nilainya berbalik, atau perbandingan dari dua nilai dari suatu besaran yang sejenis, di mana semakin banyak nilai suatu komponen naik, maka komponen yang lain akan semakin turun atau berbalik nilai. Contohnya, untuk membangun sebuah rumah diperlukan 10 tenaga pekerja yang dapat menyelesaikan pembangunan selama 60 hari. Jika pembangunannya harus lebih cepat selesai, artinya kan harinya harus semakin sedikit. Maka pekerja yang dibutuhkan harus semakin banyak atau naik. Ini yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Bagaimana kita selesaikan soal berikut? Untuk membangun sebuah rumah diperlukan 9 tenaga pekerja yang dapat menyelesaikan pembangunan selama 60 hari. Jika pembangunan harus selesai dalam waktu 45 hari, kira-kira berapa pekerja yang dibutuhkan? Artinya pekerja yang dibutuhkan harus lebih banyak supaya pekerjaan cepat selesai. Pertama kita tentukan dulu A1-nya adalah 9, A2-nya adalah X, B1-nya adalah 60, dan B2-nya adalah 45. Seperti biasa kita tulis rumusnya. Berbeda dengan perbandingan senilai, rumus perbandingan berbalik nilai, kita balik salah satu ruasnya. Kita bisa balik di ruas kanan yaitu B1 di bawah dan B2-nya di atas. Jadi rumusnya adalah A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Lalu kita substitusikan nilainya. Jadi 9 per A2 karena masih belum diketahui A2-nya sama dengan 45 per 60. 45-nya B2 ya, per B1-nya 60. Lalu seperti biasa kita kali silang. 45 dikali A2 sama dengan 60 dikali 9. Supaya mempermudah kita pindahkan 45-nya ke ruas kanan. Jadinya A2 sama dengan 60 dikali 9 per 45. Jadi A2 sama dengan 60 per 5. Hasilnya adalah 12 orang. Jadi, supaya pekerjaan bisa selesai 45 hari, pekerja yang dibutuhkan adalah 12 orang. Begitu ya. Nah, ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Pekerjanya semakin naik dan waktunya semakin turun. Ya. Contoh kedua, ada seorang Lala, pengembala yang memiliki peternakan kambing. Ia mempunyai persediaan makanan untuk 50 ekor kambing selama 2 minggu. Jika peternakan Lala itu menambah 20 ekor kambing lagi, persediaan makanan itu akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, jadi kalau kambingnya makin banyak, tentu saja pakan yang dimakan pun harus banyak. Akhirnya habis lebih cepat. Nah, ini namanya perbandingan berbalik nilai. Sama, kita bikin tabelnya dulu, seperti tabel yang di sebelah kiri. Kambingnya A, 50, dan waktunya 2 minggu.
Terus kita tambah kambingnya 20, jadi kambingnya 70. Nah, waktunya kita cari. Sebelumnya agar lebih mudah, kita rubah dulu minggunya jadi hari ya. Jadi 50 kambing 14 hari dan 70 kambing berapa hari gitu. Nah, ini kita tentukan A1-nya 50, A2-nya 70, B1-nya 14, dan B2-nya sesuatu yang kita mau cari. Kita masukkan ke rumus ya, A1 per A2 sama dengan B2 per B1. A1 50 per 70 sama dengan X per 14. Jadi kita kali silang lagi, 70 dikali X, 70X sama dengan 50 dikali 14. Nah, kita pindahkan 70-nya ke ruas kanan, jadi 50 dikali 14 per 70. Kita bisa sederhanakan ya, 14 dengan 70. 70-nya kita bagi 14, jadi sisa 5 di bawah. Jadi X-nya 50 per 5. Hasilnya 10. Jadi, kalau kambingnya ada 70, maka persediaan makanan yang sudah disiapkan Lala itu hanya bertahan selama 10 hari. Nah, ini juga perbandingan terbalik ya. Makin banyak kambingnya, makin sedikit waktu yang dihabiskan. Begitu. Terima kasih.